Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Ervina Sagita, yang kedua Muhammad Zikri Ilham Al-Qadri, yang ketiga Muhammad Irham Diwani, dan yang keempat Nurdiana Lutfiah akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Domerda Nurul Yakin MH yang bertemakan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pengertian paradigma. Pengertian paradigma adalah suatu cara pandang seorang individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Hal tersebut akan mempengaruhi cara berpikir kognitif, bersikap afektif, serta cara bertingkah laku konatif. Pendapat lain menyebutkan pengertian paradigma ini merupakan seperangkat keyakinan, asumsi, ide, teori, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas pada sebuah komunitas yang sama, khususnya di dalam disiplin ilmu. Istilah paradigma diadaptasi dari bahasa Inggris yakni paradigm, yang merupakan serapan dari bahasa Latin yakni paradigma, yang memiliki arti suatu model atau pola, serta apabila di dalam bahasa Yunani itu disebut paradigma, yang memiliki arti membandingkan, bersebelahan, dan juga memperlihatkan. Pengertian paradigma menurut ahli Thomas Kuhn, paradigma merupakan suatu landasan berpikir, konsep dasar, atau landasan berpikir yang digunakan atau dianut yakni sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan di dalam melakukan studinya. Robert Friedrich, paradigma adalah suatu kumpulan nilai yang membentuk sebuah pola pikir seseorang, yakni sebagai titik tolak pandangnya, serta juga membentuk dari citra subjektif seseorang terhadap suatu realita, sehingga bisa menentukan cara untuk menangani realita tersebut. Menurut C.J. Ritzer, paradigma merupakan suatu pandangan mendasar para ilmuwan tentang hal-hal yang menjadi pokok dari permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh cabang ilmu pengetahuan tertentu. Menurut Robert Cohen, paradigma ini merupakan suatu acuan atau dasar pikiran yang memiliki sifat filosofis di dalam pelaksanaan suatu motif atau juga tujuan. Kemudian menurut Egon G. Guba, paradigma merupakan sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia itu di dalam kehidupannya. Yang terakhir menurut Denzin dan Lincoln, mendefinisikan bahwa paradigma ini merupakan sistem keyakinan dasar berdasarkan asumsi ontologis, epistemologis, serta metodologi. Suatu paradigma tersebut dapat atau bisa dipandang yakni sebagai seperangkat kepercayaan dasar yang sifatnya itu pokok atau prinsip utama. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa lampau juga memerlukan identifikasi mana yang masih perlu dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Hal ini mutlak diperlukan dalam upaya memantapkan kebijaksanaan nasional untuk menyongsong dan mencapai masa depan
bangsa yang aman dan sejahtera. Peranan Pancasila dalam peran reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya, Pancasila menjadi kerangka fikir atau pola fikir bangsa Indonesia khususnya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan, Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi politik pada dasarnya berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang diperlukan oleh negara maupun untuk menunaikan dua tugas pokoknya, yaitu memberikan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi seluruh warganya. Reformasi politik terkait dengan reformasi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan atau tolak ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain: 1. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. 2. Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. 3. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Pancasila menjadi paradigma dalam berbagai aspek bidang pembangunan. 1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi mengacu sila 4 Pancasila, sedangkan pengembangan ekonomi pada sistem ekonomi Indonesia yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila yang mana ekonomi itu sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan bagi warga Indonesia, di mana politik ekonomi kerakyatan memberi kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Setelah ditetapkannya UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya pelindungan terhadap HAM. 2. Adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Paradigma toleransi antara umat beragama untuk menciptakan kerukunan dalam beragama. Perspektif Piagam Madinah yang intinya adalah sebagai berikut. 1. Semua umat Islam meskipun dari banyak suku merupakan satu komunitas atau umatan wahidah. 2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan dari prinsip yaitu bertetangga dengan rukun, saling membantu, membela yang teraniaya, saling menasihati. Baik, untuk poin D yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik haruslah berdasarkan dari nilai-nilai moral yang terdapat dalam Pancasila. Dalam kehidupan politik, sila Pancasila yang merupakan titik awal atau bisa dijadikan landasan dalam pembangunan di bidang politik dalam kehidupan ketatanegaraan adalah sila keempat, yaitu perikerakyatan. Rakyat tidak hanya dijadikan sebagai objek politik, tetapi juga sebagai subjek atau pelaku dalam kehidupan politik. Sila-sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang wajib dijunjung tinggi dan diwujudkan pelaksanaannya dalam kehidupan politik yang berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jika dalam kehidupan politik sudah diterapkan nilai-nilai Pancasila, maka akan terciptakan sebuah perilaku politik yang santun dan bermoral, sehingga penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan akan berjalan dengan baik. Penerapan Pancasila sebagai paradigma kehidupan politik di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang menginginkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bermartabat, serta menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berketuhanan
berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan politik mencakup semua bidang, baik di bidang sosial budaya, keagamaan, dan perekonomian. Penerapan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Dalam pembangunan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini harus meningkatkan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika, Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya. Dalam rangka sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran, Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat merupakan dorongan untuk satu universalisasi yang melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan yang tersedentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Demikian tadi presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.